Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanidia Tara Acintia dari kelas 8 BP Pancasila akan menyampaikan tanggapan saya melalui video ini dari dua video Bapak Rocky Gerung tentang video pertama, yaitu tidak ada satupun sila Pancasila yang asli Indonesia, di mana pada statement tersebut ada tanggapan bahwa Pancasila tidak ada satupun sila yang asli dari Indonesia, namun import dari bangsa Barat, dan juga rincian dari masing-masing sila yang terdapat pada video. Maka akan saya breakdown satu persatu dalam video kali ini. Jadi, lahirnya Pancasila merupakan jalan tengah dari perbenturan ideologi besar di dunia, yaitu ideologi liberalisme dan Marxisme komunisme, sehingga Pancasila sebagai penengah dan ideologi baru dengan mengambil nilai-nilai positif dari ideologi-ideologi tersebut. Namun, sebenarnya nilai-nilai Pancasila sudah mulai terbentuk dan diterapkan sejak lama oleh masyarakat Indonesia, yaitu sejak zaman kerajaan dengan nilai asli Indonesia. Berikut akan saya jelaskan satu persatu dari silanya. Yang pertama, sila pertama atau sila ke-1, yaitu sejak zaman purbakala dan kerajaan-kerajaan Nusantara, masyarakat sudah hidup dengan pengaruh agama lokal, yaitu terdapat pengaruh Hinduisme dan Buddhisme selama 14 abad, pengaruh Islam selama 7 abad, dan pengaruh Kristen selama 4 abad. Namun, sebelum muncul beberapa pengaruh religi tersebut, ada satu kepercayaan yang pertama ada di Indonesia, yaitu animisme dan dinamisme, atau religius spiritual. Sejarah kemunculan animisme sendiri pertama kali dikemukakan oleh E.B. Taylor, yaitu sarjana aliran evolusionisme Inggris, yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini semuanya bernyawa dan dipercaya dapat memberikan manfaat kepada kehidupan manusia. E.B. Taylor juga meyakini bahwa peradaban dimulai dengan adanya pemikiran animisme, sehingga menjadi cikal bakal lahirnya agama. Begitupun sejarah yang terjadi pada Indonesia, sehingga masyarakat memiliki agama dan kepercayaannya masing-masing. Selanjutnya adalah sila kedua, yaitu setelah itu mulai muncul kerajaan-kerajaan Islam yang merupakan bentuk revolusi keagamaan yang bergerak cukup masif dengan menempatkan Islam sebagai agama baru yang dipercaya membawa konsep baru dan sebagai pedoman dalam tata kehidupan masyarakat. Perkembangan agama Islam juga sangat erat dengan kehidupan sosial politik serta budaya dan agama yang ada sebelumnya dalam masyarakat. Sehingga semenjak banyak masyarakat yang memeluk agama Islam di kerajaan Nusantara, telah tercipta sebuah pandangan dunia yang baru mengenai kesetaraan yang sebelumnya belum ada di kehidupan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat sudah mulai terbentuk sifat religius, serta mulai terhapusnya stratifikasi sosial yang terlihat dalam kasta-kasta sebagai perwujudan hak yang melekat pada setiap individu manusia. Selanjutnya, sila ketiga. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya juga sudah muncul dan terkenal dengan nilai utamanya, yaitu dalam kehidupan sosial masyarakatnya, di mana Kerajaan Sriwijaya pertama kali dipandang sebagai kerajaan yang mampu menerapkan pandangan dasar tentang kesatuan pada penyelenggaraan sistem kerajaan. Selain itu, pada masa Kerajaan Majapahit pun juga sudah menerapkan nilai persatuan pada kehidupannya. Sebagai contoh, peran Mahapati Gajah Mada dalam menyatukan masyarakat dengan Sumpah Palapa. Kerajaan Majapahit juga dinilai memiliki visi dan misi yang jelas untuk menciptakan perdamaian melalui penyatuan wilayah dalam satu kerajaan besar. Hal ini dibuktikan dengan politik penyatuan wilayah yang dilakukan secara nyata sebagai medium dan strategi untuk meredakan pertumpahan darah dari kerajaan-kerajaan yang sebelumnya tidak menjadi wilayah kekuasaannya. Selanjutnya yaitu sila keempat. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya, sebelumnya telah disebutkan bahwa raja berperan untuk menjalankan kewibawaan dan kekuasaannya untuk mempertahankan hegemoninya terhadap para datu atau raja-raja kecil di dalam struktur pemerintahan sosial dan politik kerajaan, sehingga di sini mulai tercipta sistem pemerintahan yang mapan dalam memimpin masyarakatnya. Dan yang terakhir adalah sila kelima. Pada zaman Kerajaan Majapahit, telah berhasil menerapkan keadilan sosial dan perdamaian bagi masyarakatnya, yaitu dengan cara mengukuhkan negara yang berdaulat, bersatu, dan berwilayah Nusantara, mencapai kehidupan yang gemah ripa lojinawi, tata tentrem Kertaraharja. Selain itu, muncul kerajaan-kerajaan Islam juga berdampak pada perkembangan kehidupan sosial politik, serta budaya dan agama yang ada sebelumnya dalam masyarakat, di mana yang telah disebutkan tadi, selain masyarakat sudah mulai terbentuk sifat religius, stratifikasi sosial dalam kasta-kasta juga mulai terhapuskan sebagai perwujudan hak yang melekat pada setiap individu manusia, serta kesetaraan sosial bagi seluruh masyarakat.
Lalu untuk video yang kedua mengenai ateisme diizinkan oleh Pancasila, di situ terdapat statement bahwa ateisme diizinkan oleh sila kedua atau sila kemanusiaan. Humanisme berhenti mengonsumsi teologi, yaitu merupakan filsafat humanisme. Manusia dapat mengatur dirinya untuk menghasilkan keadilan tanpa pergi ke surga. Sila keempat juga memperbolehkan bahwa manusia tidak beragama karena tidak ada kaitan menghasilkan keadilan dan kesolehan. Maka saya akan memberikan tanggapan saya sebagai berikut. Pancasila mencerminkan etika dan moral yang secara nyata bagi Indonesia. Moral di dalam bangsa kita tersebut ada pada agama-agama, kepercayaan, dan adat istiadat. Setiap moral juga memiliki ciri khasnya tersendiri dan berbeda dengan yang lain, serta berlaku hanya bagi kelompok yang bersangkutan. Namun, selain memiliki ciri khas, terdapat unsur yang bersifat umum, sehingga dapat menyatukan dan mengatasi segala paham golongan. Maka, Pancasila sebagai 5 asas moral yang relevan untuk ditetapkan menjadi dasar negara. Oleh karena itu, nilai Pancasila juga berilmu pengetahuan baik secara ontologis, epistemologi, dan juga aksiologi, serta harus mampu dijadikan dasar dalam mengembangkan Pancasila dan mengatasi persoalan bangsa di saat ini. Apabila dikaitkan dengan dasar ontologis Pancasila, pada hakikatnya manusia memiliki hakikat mutlak monopluralis. Manusia, yaitu sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis, memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri dari susunan kodrat yang berupa raga dan jiwa. Sifat kodrat manusia yaitu sebagai makhluk individu dan sosial, serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Apabila dikaitkan dengan dasar epistemologi Pancasila, konsep hakikat manusia yang monopluralis merupakan dasar pijak epistemologi Pancasila. Hakikat manusia yang monopluralis terdiri dari susunan kodrat jasmani dan rohani, di mana manusia pada hakikat kedudukan kodratnya adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga epistemologi Pancasila juga mengakui kebenaran wahyu sebagai tingkat kebenaran yang tertinggi dan bersifat mutlak. Dan yang terakhir, apabila dikaitkan dengan dasar aksiologi Pancasila, maka berkaitan dengan penelaahan atas nilai. Nilai berhubungan dengan kajian secara intrinsik, di mana bernilai dalam dirinya sendiri dan juga bernilai ekstrinsik atau instrumental, yang artinya bernilai sejauh dikaitkan dengan cara mencapai tujuan. Sehingga Pancasila mengandung nilai intrinsik dan ekstrinsik, yaitu perpaduan nilai asli milik bangsa Indonesia dan nilai yang berasal dari budaya luar Indonesia. Lalu tanggapan yang terakhir adalah dikutip dari Jurnal Filsafat Indonesia, terdapat salah satu implikasi ciri-ciri dari filsafat pendidikan Pancasila, yaitu mengenai nilai religius sila pertama Pancasila yang menegaskan bahwa religius melekat pada hakikat manusia. Maka pandangan kemanusiaan Pancasila adalah paham kemanusiaan religius. Pancasila mengakui Tuhan sebagai pencipta dan sumber keberadaan, serta menghargai religius dalam masyarakat agar bermakna. Kebebasan agama adalah hak yang paling asasi, karena bersumber kepada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak kebebasan agama bukan pemberian negara atau pemberian perorangan atau suatu golongan. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sendiri tidak memaksa manusia untuk memeluk agama tertentu. Oleh karena itu, pendidikan karakter memang harus diambil dari nilai-nilai Pancasila agar tercipta manusia Indonesia yang cerdas, berperilaku baik, mampu hidup secara individu maupun sosial, mampu memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik, serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian tanggapan yang dapat saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.